Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap terus bahwa firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tetap diteguhkan, dikuatkan, dan kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam iman kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah yang menilai kita? Apakah kita sendiri atau orang lainkah yang menilai kita? Kalau kita mau ujian, kenaikan kelas, siapakah yang menilai kemampuan kita, ujian kita yang kita laksanakan itu? Apakah diri kita sendiri atau guru yang sudah mengajar kita? Kalau kita bekerja dalam satu perusahaan, tingkat keberhasilan, kehebatan, keberhasilan yang kita lakukan, siapakah yang menilai? Apakah diri kita sendiri? Apakah kita mau mengatakan, saudara-saudara, aku sudah berhasil, aku sudah membuat perusahaan ini menjadi baik? Apakah kita bisa mengklaim hal seperti itu? Tentunya adalah atasan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita lah yang menilai kita, bukan diri kita sendiri. Nah, demikian juga tentang apa yang kita lakukan, saudara-saudara, dalam iman kita, terlebih dalam pembangunan gereja, pembangunan iman, pembangunan jemaat. Hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka berhati-hati, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri sendiri. Sebab ketika itu memang ada orang yang memegahkan diri sendiri, ya, menilai dengan apa? Dengan nilai yang diberikan dirinya sendiri, dan dia yang menilai diri sendiri. Ayat 12 dari firman Tuhan dikatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Ada orang-orang yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Dan Rasul Paulus mengatakan, alangkah bodohnya lah orang yang seperti itu. Ini yang sedang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, bahwa ada orang yang selalu menyombongkan diri sendiri, menganggap dirinya sudah hebat karena mereka lah yang apa? Yang membangun jemaat, mereka lah yang melakukan segala sesuatu yang dipentingkan di jemaat itu, bukan karena Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, apakah Rasul Paulus di sini melarang orang untuk apa? Bermegahkan diri sendiri? Tidak sebenarnya. Tetapi jangan sampai kemegahan kita itu merusak banyak hal, ya. Makanya Rasul Paulus mau mengingatkan mereka, saudara-saudara. Yang pertama, kemegahan yang berpusat pada diri sendiri, seolah-olah segala suatu keberhasilan itu hanya karena diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Paulus mau supaya orang mengerti, apalagi orang percaya mengerti, apapun yang berhasil dia lakukan bukanlah karena diri sendiri, bukanlah karena kehebatannya, bukanlah karena upaya dari diri sendiri, bukan. Tetapi itu karena berkat Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan yang mengasihi kita, sehingga pekerjaan kita itu berhasil. Bisa kan terjadi saudara-saudara, kita sudah bekerja keras, kita melakukan apa yang benar, tetapi masih ada orang yang lebih hebat lagi bekerja dari kita, lebih gigih lagi bekerja daripada kita, lebih sungguh-sungguh lagi bekerja daripada kita, dan dia lebih pintar dari kita.
Bisa kan? Bisa. Tetapi bisa saja karena kasihnya Tuhan, kita lebih apa? Lebih mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, semakin percayakan hidup kita kepada Tuhan, segala pekerjaan yang mau kita lakukan, kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Ada orang mungkin yang lebih pintar dari kita, tapi dia sombong, dia angkuh, dia menganggap bahwa apa? Yang dia lakukan itu semata-mata karena upaya dia, karena otaknya sendiri, karena keenceran cara berpikirnya sendiri. Itu sehingga Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti itu. Dan yang diberikan apa? Yang berhasil itu adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kenapa Paulus mengutamakan ini? Ya, supaya orang-orang jangan menganggap segala sesuatu pekerjaan yang dia lakukan keberhasilannya karena diri sendiri. Itu yang pertama saudara-saudara. Supaya mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang memberkati, yang menyertai. Yang kedua saudara-saudara, kemegahan dalam ketidakjujuran. Itu yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa upaya mereka sendirilah yang membuat jemaat di Korintus itu berhasil berdiri dengan baik. Padahal Tuhanlah. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku yang menanam, orang yang menyirami, merawat, ya kan? Jadi Tuhan yang memberkati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan ada yang merasa sombong dengan apapun yang dia lakukan. Kalau dia sebagai hamba Tuhan, gereja boleh berdiri dengan bagus, itu karena berkat Tuhan, bukan karena diri sendiri. Nah, oleh karena itu, megahkanlah dirimu dalam Tuhan. Bermegahlah bukanlah suatu tindakan yang salah, namun Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa jika mereka bermegah, hendaklah mereka bermegah di dalam Tuhan. Jadi bermegahlah dalam Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkenan kepada kita. Jadi kalau kita bermegah dengan diri sendiri, seakan-akan apa? Kita mau memuji diri sendiri, dan itu yang Rasul Paulus katakan untuk firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi kalau orang dipuji Tuhan, berarti dia sudah orang yang baik di hadapan Tuhan, sudah dikenan, maka dia akan tahan uji. Tapi orang yang hanya memuji diri sendiri, justru itu adalah orang yang gampang sekali jatuh karena menjadi orang yang sombong. Semoga kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi supaya kami jangan menyombongkan diri. Tapi biarlah, hendaklah kami mengerjakan pekerjaan kami dengan baik sehingga Tuhan berkenan kepada kami dan Tuhan memuji kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang rendah hati. Jangan bermegah akan diri sendiri, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.